Pertama-tama Bunda siapkan cetakan bolu kukus, ini yang ukuran kecil ya. Cetakan bolu kukus ini nanti akan kita gunakan sebagai wadahnya. Untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 75 cetakan bolu kukus seperti ini. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting sebanyak 100 gram. Ini saya menggunakan agak banyak ya Bunda, karena di tempat saya cabai lagi murah-murahnya. 1 kilonya cuma Rp20.000. Tapi kalau misalnya di tempat Bunda harganya lagi mahal, ini cabainya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Cabai ini saya iris tipis seperti ini, dan jika sudah, cabainya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga kulit pangsit. Di sini saya menggunakan kulit pangsit yang kiloan ya, bukan yang bungkusan. Jadi ukurannya bisa lebih besar dan juga lebih hemat. Ini saya beli di pasar, harganya Rp16.000 per 1 kilonya. Isinya ada sekitar 100 lembar. Jadi modal untuk kulit pangsitnya ini sekitar Rp160. Tapi untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 36-37 lembar aja. Kulit pangsit ini saya potong menjadi 2 bagian dan ini saya masukkan ke dalam cup bolu kukus dengan cara dilipat seperti ini. Ini ditekan-tekan dengan ibu jari ya. Jadi untuk satu kue kita hanya memerlukan setengah lembar aja. Jika kulit pangsitnya udah dimasukkan semua ke dalam cup bolu kukus, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang, ini yang ukuran agak besar ya Bun ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini sudah selesai ya, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini juga sudah saya cuci bersih ya, dan akan saya giling halus. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan oncom. Di sini saya menggunakan oncom 8 buah ya. Ini berat seluruhnya sekitar 700 gram. Oncom ini saya beli di pasar, harga satuannya Rp500. Jadi untuk 8 buah oncom ini modalnya Rp4.000 ya. Oncom ini akan kita tumis, tapi sebelumnya ini akan saya hancurkan terlebih dahulu. Ini saya potong-potong dulu pakai pisau ya, agar lebih mudah. Kemudian ini saya remas-remas menggunakan tangan aja untuk menghancurkannya. Karena oncom ini memang mudah hancurnya ya Bun ya, apalagi nanti saat kita tumis, ini nanti akan semakin hancur. Jadi walaupun hanya diremas-remas seperti ini aja, nanti akan semakin lunak. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita tumis beserta dengan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita siapkan. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika sudah panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang sudah diiris tipis. Nah, ini kita masak ya sampai bawang merah dan bawang putihnya ini wangi dan harum, serta cabainya ini matang. Nah, ini udah cukup ya. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan oncom yang tadi sudah kita remas-remas. Ini kita masukkan sekaligus aja semuanya. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan juga kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa sapi. Bunda boleh juga menggunakan yang rasa ayam ya, atau boleh juga menggunakan kaldu jamur. Tapi memang kalau kaldu jamur itu harganya kurang ekonomis ya jika untuk jualan, apalagi jika untuk jualan yang murah meriah. Kemudian tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan datar, masukkan juga garam 1 sendok teh munjung, serta lada bubuk 1 saset. Ini saset yang ukuran kecil ya Bun ya, yang isinya 3 gram. Nah, ini kita aduk sampai rata, sampai oncomnya ini matang. Ini semakin dipanaskan, oncomnya semakin layu dan menyusut ya Bun ya volumenya. Di sini saya tidak menambahkan air karena saya ingin isiannya ini kering, tidak basah, agar nanti lebih awet isiannya. Jadi kalau misalnya ada sisa isiannya ini bisa disetok. Ini saya masak dengan diaduk-aduk seperti ini kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, seperti ini udah cukup ya. Dan terakhir, sebelum api kompornya dimatikan, masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk sampai rata, sampai daun bawangnya ini tercampur dan agak layu. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian api kompornya dimatikan dan tambahkan 2 sendok teh cabai bubuk. Karena memang konsep camilan kita kali ini adalah camilan gurih pedas. Dan jika Bunda pencinta camilan pedas, boleh juga ditambahkan lagi ya cabai
cabai bubuknya. Karena memang menurut saya 2 sendok teh cabai bubuk ini nggak terlalu pedas ya bun ya, cuman pedas sedang aja. Nah, ini bisa dikoreksi rasanya. Kalau sudah oke, ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Oh ya, siapkan juga 4 butir telur ya bun ya. Ini telur yang ukuran sedang. Kemudian tambahkan juga garam secukupnya. Boleh juga kalau mau ditambahkan kaldu bubuk ataupun lada bubuk agar nanti lebih gurih. Ini telurnya kita kocok sampai benar-benar lepas agar nanti kita mudah menyendoknya saat akan dimasukkan ke dalam cup. Ini ciri-ciri telurnya sudah terkocok lepas. Ini saat kita sendok telurnya nggak ketarik ke bawah lagi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini telurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga bakso. Di sini saya menggunakan bakso campuran ayam dan daging sapi. Ini saya beli yang curah, bukan yang bermerek. Jadi ini bakso yang murah meriah aja ya, karena untuk jualan murah meriah juga. Ini saya beli di pasar, harganya Rp10.000, isinya 30 butir. Tapi ini walaupun bakso ekonomis, rasanya tetap enak. Bakso ini baru saya keluarkan dari freezer, jadi ini akan saya rebus sebentar ya, agar lebih lunak dan mudah untuk dipotong. Nah, ini airnya udah mendidih, bisa langsung kita masukkan aja baksonya. Ini kita masak sebentar sampai baksonya ini lunak. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Bakso ini saya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Jadi nanti satu kue hanya menggunakan 1/4 aja. Dan untuk satu resep ini, Bunda memerlukan sekitar 15 butir bakso seperti ini. Ambil kulit pangsit yang tadi sudah kita masukkan ke dalam cup bolu kukus. Ini kita isi ya dengan tumisan oncom telur pedas yang tadi sudah kita buat. Ini kita isi secukupnya aja, nggak usah sampai penuh munjung. Seperti ini aja udah cukup. Kemudian letakkan di atasnya 1/4 potongan bakso. Kemudian ini kita siram dengan telur yang tadi sudah kita kocok lepas. Ini sekitar 2 sendok makan aja. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil kulit pangsit yang tadi sudah kita letakkan di dalam cup bolu kukus, kemudian masukkan tumisan oncom pedas yang tadi sudah kita buat. Ini kita masukkan secukupnya aja, nggak usah sampai penuh munjung. Kemudian letakkan di atasnya potongan 1/4 bakso, dan ini kita siram dengan kocokan telur. Ini telurnya sebagai pengikat ya, agar oncomnya ini nggak ambiar. Dan nanti telurnya ini juga akan memberikan cita rasa yang enak banget pada tumisan oncomnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 60 pangsit isi oncom telur pedas seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini akan kita kukus ya bun ya. Ini kita letakkan di dalam sarangan kukusan, dempet-dempet seperti ini nggak apa-apa. Walaupun nanti memang setelah matang kulit pangsitnya ini akan agak saling lengket sedikit aja, nggak apa-apa, nanti ini mudah kok melepasnya. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini punya saya udah mateng ya. Ini memang masih panas, tapi saya udah nggak sabar mau melepasnya dari cetakan bolu kukus. Dan ini melepasnya sangat mudah, sama sekali nggak lengket. Walaupun tadi kita tidak mengolesnya dengan minyak sayur ya cetakannya. Ini kelihatan cakep banget kalau udah dikukus seperti ini. Oh ya, jika sudah dikukus, ini bisa Bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food loh bun. Ini jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, kita masukkan aja pangsit isi oncom telur pedasnya ini. Ini kita goreng sampai kulit pangsitnya ini berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Ini gorengnya nggak usah lama-lama ya bun ya, karena sebenarnya ini semuanya udah mateng ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini punya saya udah matang ya. Ini kulit pangsitnya sudah kriuk crispy, sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan.
Ini meniriskannya posisinya menghadap ke bawah ya bun ya, agar oncomnya ini nggak menampung minyak. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini barusan yang kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan crispy banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini punya saya ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah ya. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini bisa Bunda masukkan ke dalam cup kertas seperti ini. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam plastik mika kecil seperti ini. Dan saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas satuan seperti ini, terlihat lebih cantik dan elegan ya bun ya. Dan tentu akan menaikkan nilai jualnya. Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy, berpadu dengan lembutnya oncom telur yang enak banget. Ini rasanya gurih, sedep banget. Ada pedes-pedesnya. Ini benar-benar enak mantep. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp30.300, menghasilkan 60 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp505. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.